Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovana Tiara Fania dengan NIM akhir 101. Di sini saya sebagai moderator pada video kali ini. Kelompok kami ingin melakukan sebuah review dan analisa terhadap film dokumenter dengan judul Muter Panguripan. Sebelum masuk ke analisa lebih lanjut, saya akan memaparkan secara singkat mengenai isi film yang akan diangkat. Cuplikan video tersebut menceritakan kisah seorang petani bernama Bapak Maten. Ia telah melewatkan 30 tahunnya untuk menjadi seorang petani. Menurutnya, untuk menjadi seorang petani tidaklah mudah. Ia harus menghadapi segala ujian yang muncul, seperti hama yang menyerang, gagal panen, dan yang lainnya. Tetapi motivasi yang ada di dalam dirinya membuat ia memiliki rasa pantang menyerah. Beliau akan terus melakukan upaya yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk menghasilkan beras yang berkualitas, yang layak untuk dijual, yang layak untuk dikonsumsi. Rasa senangnya waktu panen tiba. Hasil panen yang didapatkan sebagian dijual dan sebagian dipakai untuk konsumsi pribadi. Ketika panen gagal, beliau hanya bisa bersabar dan menyerahkannya kepada Tuhan, karena beliau yakin hal tersebut telah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Yang bisa ia lakukan adalah terus berusaha memperbaiki lagi dan lagi pada musim berikutnya. Jangan menyerah jika gagal, jangan kapok jika gagal. Insya Allah akan lebih baik lagi, ujar beliau. Menurutnya, menjadi seorang petani merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Tidak ada petani, orang akan bingung akan makan apa. Dan Indonesia membutuhkan orang-orang seperti beliau yang tidak pantang menyerah dan dengan masalah yang dihadapi. Dari kisah tersebut, kelompok kami akan menaikkannya ke beberapa poin. Poin pertama yaitu kami menaikkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin dari anggota kelompok yang hadir saat ini ada yang berpendapat? Mungkin di sini saya Clara Dea Federica dengan NIM akhir 093. Menurut saya dalam film dokumenter ini memiliki keterkaitan dalam nilai Pancasila, yaitu dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada cerita dalam cuplikan video tersebut, si kakek mencontohkan rasa bersyukur dan pantang menyerah dalam menjalani hidup. Meskipun pernah merasakan pahitnya gagal panen, tetapi si kakek atau petani tersebut percaya bahwa semua kehidupan seperti rezeki itu sudah diatur oleh rencana Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hal ini telah mencerminkan nilai yang ada pada Pancasila, yaitu pada sila pertama. Mungkin cukup seperti itu menurut saya, atau ada komentar dari yang lain juga? Mungkin saya Nadila Mevia dengan NIM akhir 106 ingin berpendapat kalau menurut saya film itu juga mencerminkan nilai sila kedua seperti bagaimana cara berinteraksi dengan para petani, dengan saling memberikan keuntungan terhadap sesama, tidak mementingkan diri sendiri, bagaimana untuk memperlakukan pekerja dengan baik, dan memberi contoh bagaimana petani itu menunjukkan rasa sopan saat beliau sedang diwawancara. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin ada yang berpendapat lagi? Mungkin masuk ke poin ke sila ketiga, 4 atau 5? Iya, di sini saya mau berpendapat lagi mengenai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada cuplikan video terlihat ada para petani yang saling bergotong royong dan membantu satu sama lain untuk menanam padi hingga memanen padi. Ada yang menanam benih, ada yang memupuk padi, ada yang mencangkul, dan ada yang mengukur jarak tanam. Dari kegiatan gotong royong tersebut, sangatlah mencerminkan nilai Pancasila, yaitu pada sila ketiga. Mungkin apakah ada lagi nilai dari sila keempat atau sila kelima? Mungkin saya ingin berpendapat lagi selain dari sila ke-1, 2, dan 3 yang telah disebutkan. Menurut saya film itu juga mencerminkan sila kelima, di mana tokoh utama pada film itu memperlakukan para pekerjanya secara adil tanpa memandang usia, pangkat, dan lainnya. Seperti adil dalam pembagian tugas saat bertani dan pembagian keuntungan secara merata kepada semua petani. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin saya akan menyimpulkan, jadi video tersebut mencerminkan beberapa sila, ya. Dari sila pertama, kedua, 3, dan 5. Kayaknya untuk sila keempat agak kurang masuk ya? Iya, menurut saya kalau sila keempat itu kurang masuk dengan film dokumenter yang kita review ini. Oke, terima kasih atas pendapatnya Mbak Clara dan Mbak Nadira. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Mungkin ada yang berpendapat? Mungkin dari saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Mubarok, NIM akhir 103. Mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani, saya telah melakukan riset sebelumnya dan saya dapat menarik beberapa
informasi bahwa sebenarnya pemerintah itu telah menerapkan berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Kebijakan itu diantaranya ada 3. Yang pertama, itu reformasi pertanian yang dilakukan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, dan bantuan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada intensifikasi produksi yang dilakukan dalam bentuk dukungan pengelolaan ulang lahan dan intensifikasi pemeliharaan tanaman milik rakyat, baik itu berbentuk komoditas ekspor maupun komoditas yang berpotensi untuk dapat diekspor. Yang terakhir adalah peningkatan akses pasar terhadap produk pertanian dalam negeri, khususnya pada pangsa pasar internasional yang diwujudkan melalui berbagai macam kerjasama, baik itu bilateral, multilateral, maupun regional. Sepertinya itu cukup dari saya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada langkah pencegahan lain atau kebijakan lain gitu bagi kesejahteraan petani dari pemerintah? Mungkin saya ingin memberikan pendapat kalau menurut saya pemerintah juga sudah mengambil langkah pencegahan apabila kebijakan tersebut masih kurang cukup. Seperti pemberian subsidi kepada petani yang berupa pupuk atau bisa juga obat pembasmi hama. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan sebuah inovasi seperti yang sekarang ini sudah ada, yaitu pertanian modern, dan memberikan sosialisasi terhadap para petani agar pekerja yang mereka lakukan menjadi lebih ringan dan dapat mendapatkan hasil yang memuaskan untuk mereka. Oke, terima kasih atas penjabarannya Mas Adit dan Mbak Nabila atas pendapat kalian mengenai kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan petani di Indonesia. Selanjutnya masuk ke poin ketiga atau poin terakhir, yaitu analisa dan solusi seperti apa sih masa depan pertanian di Indonesia dengan lahan pertanian yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Mungkin dari Mas Nazir ingin menyampaikan pendapat? Ya, di sini saya akan berpendapat mengenai poin terakhir, yang dimana itu permasalahannya itu kan semakin lama itu lahan pertanian kita semakin habis, kemudian banyak anak muda yang akan menjadi petani. Pertama itu dikarenakan pembangunan kita yang semakin masif. Nah, itu juga yang menyebabkan lahan pertanian juga semakin habis. Kemudian banyaknya sektor-sektor di sisi seperti sektor non pertanian gitu, yang menyebabkan anak muda itu meninggalkan, seperti kayak menganggap petani itu tidak penting, padahal petani juga salah satu ujung tombak ekonomi Indonesia juga. Karena kalau misalkan petani tidak ada, kita mau makan apa? Itu yang pertama. Terus kemudian apabila lahan petani habis, pertanian maksudnya, itu akan menyebabkan kita ketergantungan terhadap produk impor gitu loh. Apabila lahan habis, kemudian banyaknya yang akan menjadi petani. Lalu dari permasalahan itu jadi kalau saya berpendapat, solusi pertama saya yaitu pertama harus meningkatkan kesadaran dan betapa pentingnya untuk melestarikan sektor pertanian kepada penerus selanjutnya seperti anak muda. Lalu di sini saya ingin menanyakan nih kepada rekan-rekan semua yang berpendapat juga, apa sih solusi untuk selanjutnya mengenai permasalahan ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Iya, mungkin menurut saya ada solusi lain juga seperti menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan juga memberikan hak khusus untuk petani untuk mempertahankan lahannya agar tidak mudah dijual kepada para pihak investor yang ingin membangun hal lain di atas lahan sawah milik para petani sendiri. Nah, cukup sih dari saya mungkin solusinya. Terima kasih kepada Mas Nazir dan Mbak Clara atas analisa dan solusi yang telah diberikan. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah berargumentasi atau menyuarakan pendapatnya mengenai video yang telah direview sebelumnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.